Swastiastu. Baik, banyak sekali wirausaha-wirausaha yang sering kita temui, seperti di bidang kuliner, industri, jasa, maupun lainnya. Secara umum, wirausaha diartikan sebagai suatu proses dalam melakukan ataupun menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif agar bermanfaat bagi orang lain bernilai tambah. Kali ini kami akan membahas wirausaha di bidang kuliner, atau lebih tepatnya makanan. Apalagi, kita sudah dimanjakan oleh teknologi yang memudahkan kita untuk memesan makanan. Salah satu contoh makanan yang sering kita temui yaitu olahan berupa tepung. Contohnya itu mie. Siapa sih yang nggak tahu mie? Baik, mie sering kita jumpai di mana saja. Terkadang, mie juga dijadikan makanan pokok oleh seseorang. Sekarang, tren makanan mie sudah berkembang di kalangan anak muda, baik itu mie instan maupun mie yang ada di restoran. Nah, kebetulan saat ini kita berada di restoran mie yang biasanya dijadikan tempat tongkrongan bagi anak muda. Ya, nama restoran ini adalah Mie Gacoan. Siapa sih yang nggak tahu Mie Gacoan? Mie Gacoan merupakan resto mie yang hampir terletak di seluruh Indonesia. Selain mie, di sini juga ada aneka dimsum dan aneka minuman lainnya. Nah, kali ini tim kami akan mewawancari manajer yang ada di resto ini. Oke, tanpa membuang waktu lama, ini dia cuplikannya. Let's go. Baik, sebelum sesi wawancara dimulai, kami akan menanyakan identitas atau nama dari kakak dari perusahaan ini. Bisa tahu nama kakak itu siapa? Nama saya Igede Agus Krishna Bayu. Saya kelahiran 2 Januari 97. Oh ya. Lalu, baik, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaannya. Siap Kak ya? Mengapa kakak memilih bisnis di bidang kuliner yaitu Mie Gacoan ini? Kalau bagi saya bisnis itu kan yang paling menarik itu kalau di biota saya itu yang pertama pariwisata perhotelan, Ya. yang kedua di bagian kuliner. Nah, karena basic dari keluarga saya sudah ada yang bekerja, yaitu orang tua saya dulu ya kerjanya di bagian kuliner juga, di chef di Sanur ya. Jadi saya merasa nggak jauh beda sih sama apa yang kegiatan saya ambil sekarang ini. Jadi saya memilih kuliner dari itu sih. Oh, berarti kakak banyak sudah pengalaman dalam bisnis ini ya? Bisa dibilang begitulah. Bisa dibilang. Lanjut yang kedua Kak ya. Ya. Di bisnis ini adakah pengetahuan yang berasal dari pendidikan di sekolah yang kakak dapatkan untuk membuka usaha Mie Gacoan ini? Jadi gini, kalau untuk bagian kitchen, di bagian kitchen itu sebenarnya di sini nggak serumit kitchen di bintang 5, karena kita di sini kan konsepnya sederhana ya. Untuk kalangan pasar kita kan juga anak-anak kuliahan aja atau anak-anak muda aja. Jadi ilmu pendidikan yang selaras dengan apa yang saya jalani sekarang itu cuma di bagian operasionalnya aja atau bagian penggerak usahanya aja. Soalnya kan dulu saya kuliahnya itu di bagian administrasi negara. Jadi segala bagian administrasi itu make sense lah, nyambung lah dengan apa yang sekarang saya jalani di sini. Soalnya sekarang di sini kan saya menjabatnya sebagai manajer operasionalnya. Saya di sini kan menjabat sebagai manajer operasionalnya, dan saya juga yang ibaratnya bertanggung jawab lah sama Mie Gacoan Tukumar ini sekarang. Jadi kalau untuk di kitchen itu saya rasa orang tamatan SMP pun bisa kok sebenarnya. Kalau untuk bagian yang di kitchen, untuk di resto kita ya. Kalau kita ngomongin yang bintang 4, bintang 5 ya mungkin perlu pendidikan pasti. Ya.
Ke pertanyaan yang ketiga, Kak. Apa sih kelebihan mie gacuan ini ketimbang restoran mie yang ada di seputaran daerah Bali menurut Kakak? Jadi kalau kita ngomongin masalah kelebihan itu relatif ya. Ya. Bagi satu orang ini bagus, bagi satu orang lain belum tentu bagus. Kita kan ngomongin kelebihan itu kan dari sisi yang bagusnya. Ya. Kalau kelebihannya dari saya sebagai manajer di sini, kelebihan kita itu satu, menawarkan konsep restoran yang tidak sesuai dengan harga kita. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Harga kita bisa dibilang harga yang tidak melambangkan golongan tinggi lah harga kita, tidak melambangkan orang-orang golongan tinggi lah harga produk kita. Tapi konsep restoran kita bisa dibilang konsep restoran yang mewah, yang mengandalkan kebersihan itu jadi nomor satu. Nah itu yang membuat orang tuh kenapa jadi bolak-balik ke sini, karena yang review dari mereka itu kebanyakan masalah tempatnya bagus, tempatnya enak, tempatnya nyaman, udah itu aja. Mereka lebih prefer ke tempat. Kalau masalah makanan itu masalah makanan itu aku bisa bilang relatif lah, orang bisa. Ada yang suka makanan kita di sini buat punya banyak varian dari mie-nya. Dari angel, iblis, setan itu pun ada levelnya kan 1 sampai 8. Jadi kalau menurut saya sih kelebihan dari mie gacuan tersendiri itu harganya tidak menggolongkan kalangan atas, tapi suasana tempat makannya itu menggolongkan kalangan atas. Berarti harganya itu bisa dibilang relatif murah ya? Ya, relatif murah harganya di sini. Terjangkau lah. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana reaksi keluarga kakak terhadap kegiatan usaha ini? Kalau reaksi keluarga saya sih nggak ada reaksi yang bagaimanapun juga, cuman berpesannya sih lebih ke arah yang menjaga kualitas saja. Yang penting kualitas dijaga, dalam artian kualitas apa? Kualitas pelayanan, kebersihan, kualitas produk, apalagi kualitas produk jadi nomor satu. Apalagi kita kalau udah rame, service time mie itu sampai 30 menit waktu tunggu mie-nya, otomatis anak-anak di kitchen kan udah mulai kelapaan dia. Apapun yang terjadi, kualitas produk harus nomor satu. Itu sih. Ya. Berarti kalau dari segi reaksi keluarga nggak, cuman pesannya itu aja sih, nggak ada lebih daripada itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kelima. Adakah masalah atau hambatan yang kakak hadapi sejak membuka usaha sampai sekarang ini? Kalau untuk masalah dan hambatan itu lebih ke arah kita memaintain ketersediaan kru di sini. Itu hambatannya di usaha yang sekarang saya jalani ini ya. Kenapa gitu? Soalnya nggak semua orang kuat kerja di sini. Bilanglah di sini ya. Di sini. Kenapa? Resto kita selalu rame. Selalu rame, apalagi malam jam 7 itu. Untuk weekend, Sabtu Minggu, orang nggak dapat tempat duduk itu sudah jadi hal biasa itu, orang nggak dapat tempat duduk. Ya, jadi untuk kru yang nggak kuat kerja banting tulang, paling dia kerja sehari 2 hari hilang. Jadi PR kita di hiringnya aja, di pencarian krunya itu jadi PR kita sekarang. Gimana cara kita nyari kru yang bisa bertahan lama sama kita. Soalnya kalau kru cuman untuk semangat kerja nggak cukup untuk kerja di sini. Karena apa? Karena bener-bener banting tulang. Ada yang izin sakit baru 3 hari kerja. Untungnya dia izin sakit aja, nggak izin resign. Itu sih hambatannya di sana aja gitu. Masalah krunya ya. Krunya banyak yang nggak kuat di sini anak-anak. Apalagi kru kita itu kan di bawah. Kita nyarinya kan yang di bawah 24 tahun. Oh, di bawah. Jadi mindset mereka tuh kayak belum bisa diajak, kalau istilah Balinya belum siap diajak tuyuh. Nggak bisa diajak tuyuh masih. Biasanya tuh apa hanya ada di krunya aja kak, apa selain di ininya gitu? Mbak, kalau di hambatan segala macam nggak ada sih. Ayo. Terus bagaimana cara kakak mengatasi masalahnya itu ya, soal kru? Cara mengatasi masalahnya itu Ya. kru baru wajib masuk pagi. Wajib. Iya, jangan dulu kasih dia masuk malam. Kalau masuk malam itu ibarat dia masuk kandang singa namanya. Karena puncak penjualan kita kan di malam. Ya. Banting tulang kita itu di malam. Kalau kita masuk pagi kayak gini lah penjualannya. Sepi, masih enak. Jadi kru itu kayak masih dimanja-manja loh sama kita. Iya. Ya, jadi mereka tuh nggak cepat pergi dia. Tapi kalau kru baru hari pertama, hari kedua udah disuruh masuk malam, otomatis hari ketiga hilang dia. Hilang dia biasanya. Hilang dia, nggak ada kabar, nggak ada apa, udah harus resign.
Makanya itu treatment kita sekarang tuh kru baru masuk pagi aja dah dulu. Entah itu 5 hari, 4 hari masuk pagi dulu. Biasanya itu yang lama krunya masuk ke Ya, Berarti solusinya ya mengajak kru itu untuk kerja pagi. ya kerja pagi dulu biar dia terbiasa loh, badannya dia terbiasa dulu. Lanjut ke pertanyaan ke-7 ya. ya ketujuh. Hasil apa saja yang sudah kakak rasakan dari usaha ini Kalau dari hasil bagi diri kakak? kalau dari hasil sih pertama dari segi apanya ini? Kalau dari segi materi, dibilang dari segi materi Ya, dari perusahaan bisa ini. dari materi. Bisa dari materi udah ada ya beberapa. Ya terlalu mulu-mulu, terlalu nggak masuk akal kalau saya bilang nggak ada. Ya, Ya karena tahu sendiri gimana restu kita. Terus hasil yang saya lihat tuh hasil yang paling enak saya lihat tuh dari hasil kemanusiaannya. Kenapa saya bilang hasil kemanusiaan? Karena saya lihat di sini kan gacuan jenjang karirnya jelas. Kru itu nggak mungkin selamanya jadi kru. Mentok dia paling lama jadi kru 1 tahun. 1 tahun Ya maksimal, nanti paling nggak dia bisa, kalau bagus kerjanya dia, attitude-nya bagus, bisa naik jadi kru leader, gajinya naik juga. Jadi di sana apa ya, hasil yang ternikmat yang saya rasakan lo, bisa menaikkan orang, bisa ngasih orang apa ya, materi yang lebih gitu, bisa membimbing orang ke jenjang karir yang lebih tinggi. Itu hasil yang bisa saya rasakan lebih daripada sebatas hasil materi aja itu. oh berarti hasilnya ini bukan untuk kakak aja tapi Bukan untuk orang lain. ya. ya untuk orang lain juga kan. Ya. Lanjut ya, pertanyaan ke-8. Pertanyaan terakhir kayak bagaimana strategi unggulan dalam menjalankan usaha ini sehingga dapat menarik pelanggan atau konsumen yang ada di sini kan? Strategi itu gimana? Strateginya itu cuman apa namanya, kita tetap jaga kualitas produk yang seperti yang saya bilang, biar kita nggak kemakan sama kompetitor kita, tetangga kita. Habis itu kita terus juga menjaga kebersihan kita di resto. Ya, kebersihan kita di resto. Makanya kita close itu jam 10 malam, cuman kita bersih resto itu 2 jam, kita bersih resto. Lumayan Ya. lama. Kita nyikat lantai, kita ngepel lantai, kita nyiram semuanya itu 2 jam kita butuh. Itu demi apa? Demi kebersihan resto kita tetap terjaga. Gitu. Di kitchen kita, meja kitchen semua kita siramin. Biar apa? Biar semuanya bersih, biar steril lagi semua. Jadi kualitas produk, kebersihan sama servis yang terakhir. Ya, servis kita tetap mengusahakan untuk memberi yang terbaik. Tapi seandainya kalau ada customer yang nunggunya, oh ini kok 30 menit lebih nunggu mie doang gini. Antriannya panjangnya sampai parkir, gimana nggak nunggu mie-nya 30 menit Ya. gitu. Itulah. Ya, kita soalnya di sini sistem kita buat mie itu nggak kayak di restoran cepat saji. Kalau restoran cepat saji kan itu sistemnya udah nyetok dia. Ya. Ada orang beli tinggal ngeluarin, orang beli tinggal ngeluarin. Kalau kita nggak, orang beli kita buatin dulu. Berarti fresh ya. Fresh, bener-bener fresh di sini produknya. Orang beli kita buatin dulu, baru kita keluarin. Langsung diolah. Ya makanya kita butuh waktu untuk ngolah, untuk buat mie segala macam. Itu yang buat kita jadinya. Kadang kalau rame servis time-nya agak jebol dikit. Itu sih. Apa ada lain dari itu lagi kayak kakak? Nah, kalau menurut saya menarik customer itu cuma dua. Satu, kebersihan. Dua, service time jangan sampai lama. Udah itu aja. Kenapa saya bilang kebersihan? Karena review dari orang-orang, restonya nyaman untuk tempat nongkrong, yang tadi saya bilang. Nyaman tempat nongkrong, nyaman tempat kumpul-kumpul. Kalau ngomongin gacuan Tukumar Barat aja, gacuan Tukumar Barat ini biasanya jadi tempat orang-orang keluarga yang kesini rombongan. Sering banget ada keluarga rombongan, ada orang arisan yang kesini. Jadi kenyamanannya itu sudah bisa terlihat dari sana. Yang kedua dari yaitu tadi service time-nya itu yang bisa menarik pelanggan itu. Kalau udah setiap hari jebolnya 30 menit jebol service time-nya, ya otomatis sepi restonya kalau setiap hari kayak gitu. Lari pelanggannya. Ya kelamaan nunggu mie jadi hilang, nafsu makannya udah hilang duluan deh. Ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi kak ya. Ya, maaf sebelumnya karena sudah mengganggu. Ya. Terima kasih kak ya, Ya. atas kerjasamanya. Terima kasih kak. Sip. Baik. Sama-sama. Sekian video dari wawancara kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih.